Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu studi Islam, Ibu Dr. Mamluatri Nikmah MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peta konsep yang membahas peran ulum al-hadis dalam menjaga kesohihan dan pemahaman hadis Nabi, penjaga bagi otentisitas hadis, dan peta untuk menunjukkan jalan menuju pemahaman yang benar terhadap sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Adapun ulumul hadis yaitu mempelajari tentang sanad, matan, keabsahan, dan juga ashabul nuzul. Sanad pertama yaitu adalah sanad. Sanad atau disebut juga rantai periwayat memahami bagaimana hadis disampaikan dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada kita, termasuk nama-nama periwayat dan keabsahan sanad. Kemudian yaitu adalah matan atau disebut juga dengan isi hadis, pemahaman makna dan konteks hadis, serta bagaimana hadis dapat ditafsirkan dan diaplikasikan. Selanjutnya yaitu adalah keabsahan hadis, menentukan apakah suatu hadis sahih, hasan, atau dhaif berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadis. Selanjutnya adalah asbabun nuzul hadis, itu bagaimana kita mengetahui sebab-sebab turunnya atau diriwayatkannya suatu hadis. Dan selanjutnya adalah penyusunan dan pengumpulan hadis. Penyusunan dan pengumpulan hadis ini memahami bagaimana hadis dikumpulkan dan disusun dalam kitab-kitab hadis. Selanjutnya adalah menjaga kesohihan ulum hadis, berarti memastikan hadis yang diterima umat Islam adalah sahih, dengan cara memastikan kualitas sanad dan matan hadis, serta tidak memastikan tidak ada cacat pada hadis tersebut. Ilmu hadis memainkan peran penting dalam menjaga keautentikan dan kekurangan hadis, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kritik sanad dalam ilmu jarh wa ta'dil adalah proses penilaian terhadap mata rantai periwayat hadis, mulai dari periwayat terakhir hingga sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian adalah penelitian matan hadis yang tadi mendalam mengenai teks atau matan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran identifikasi hadis palsu atau disebut juga hadis maudhu. Bisa dilakukan dengan melihat pada matan atau teks hadis dan sanad atau yang disebut dengan rantai perawi. Matan yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma, serta mengandung kelebihan yang tidak wajar dalam pahala atau ancaman, bisa menjadi indikasi hadis palsu. Selain itu, sanad yang tidak lengkap, perawi yang tidak kredibel, atau adanya bukti bahwa perawi tidak mungkin bertemu juga menunjukkan adanya hadis palsu. Penetapan status hadis, khususnya mengenai keaslian dan keabsahan, melibatkan proses kritik yang ketat terhadap sanad dan matan, yaitu kritik sanad, kritik matan. Kriteria hadis sahih selanjutnya yaitu membantu pemahaman hadis yang benar. Untuk membantu pemahaman hadis yang benar, penting untuk memahami beberapa prinsip dan metode seperti memahami hadis sesuai dengan Al-Quran, mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial hadis, serta menggunakan pendekatan kebahasaan yang tepat. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.